Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai kitab baru kita, yaitu Tahdhibu Syarhis Sanusiyah. Tahdhibu Syarhis Sanusiyah, dan itu adalah kitab fi fanni ilmil kalam. Mungkin kitab ini akan sedikit lebih susah karena memang levelnya sedikit tinggi, akan tetapi kita akan nata'awan, saling membantu li natafahamahu, untuk bagaimana kita saling berusaha untuk memahami kitab ini. Dan kitab ini termasuk, mungkin kalau dibaca mungkin termasuk level 2 atau level 3 di dalam sulam, di dalam tangga untuk dirasah ilmu kalam di dalam madrasahnya Syekh Said Foda, di dalam madrasahnya Syekh Said Foda. Adapun kitab ini di dalam mukadimahnya Syekh Said mengatakan bahwasanya sejarah dari kitab ini, aslinya kitab ini adalah karangan dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Ansori. Ahmad bin Isa Al-Ansori, yang mana sebenarnya ketika beliau membaca syarah Sanusiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Ansori, beliau mendapatkan kitab itu sangat elok sekali. Kitab itu sangat elok sekali. Akan tetapi di dalam masa ini orang itu tidak terbiasa dengan uslub yang ada di dalam kitab Furos. Kitab Furos ini mempunyai uslub matan syarah hasyiah yang sudah saya jelaskan beberapa yang lalu, yakni maknanya matan, lafadznya sedikit maknanya banyak, dijelaskan lagi dengan syarah, dijelaskan lagi dengan hasyiah. Memang seperti itu. Ketika ada matan-matan yang penting pasti ada hasyiah, ada syarahnya. Setiap ada syarah yang penting pasti ada hasyiahnya. Semakin banyak, semakin penting matannya, semakin banyak syarahnya. Semakin penting syarahnya, semakin banyak hasyiahnya. Tengok di dalam kitab Syarah Nasafiyah, hasyiahnya ada sampai 17. Ada 17 orang mengarang hasyiah. Ketika matan itu penting, pasti akan banyak syarahnya. Tengok Nadam Alfiyah, berapa syarahnya? Dibilang ada lebih dari 100.000 untuk Nadam Alfiyah. Tengok matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah ada berapa? Ada 10 lebih syarah. Kasyifatus Saja, Nailur Roja, Ghayatul Muna, banyak sekali. Banyak sekali syarah-syarah untuk Safinatun Najah. Kita tengok Minhajut Thalibin. Matan Imam Nawawi Minhajut Thalibin. Berapa syarahnya? Ada lebih dari 1000 mungkin. Yang ada di kita saja yang sekarang dicetak, yang sampai mungkin 100 apa berapa. Sirajul Wahhad, Najmul Wahhad, apalagi itu Tuhfah, Nihayah, Kanzur Raghibin, Mughni. Ada banyak sekali syarah-syarah untuk minhaj. Semakin banyak, semakin syarah itu semakin kuat, maka hasyiah akan semakin banyak. Semakin matan itu kuat, syarah akan semakin banyak, terutama ketika syarah atau matan itu dipakai oleh thalabatul ilm untuk mudarosah semacam ini. Tidak semua kitab sesuai untuk mudarosah. Ada beberapa kitab sesuai hanya untuk Anda baca di rumah saja. Tapi ada beberapa kitab memang sesuai untuk mudarosah. Dan di antara kitab yang sesuai untuk mudarosah adalah Ummul Barohin lil Imam As-Sanusi. Itu di antara kitab kutubnya Imam Sanusi ini azim. Dibilang Syekh Said, Imam Sanusi ini termasuk, beliau itu adalah mujaddid fi ilmil kalam. Makna mujaddid fi ilmil kalam, ma ba'da Imam Sanusi pasti mengikuti stylenya Imam Sanusi. Bukan maknanya mujaddid ini
akidahnya baru, bukan, akan tetapi uslubul bayan. Uslubul bagaimana cara menjelaskan akidah itu baru. Karena ada orang itu mempunyai style dalam menjelaskan itu beza-beza. Ada orang biasanya pakai apa? PowerPoint. Sering tak ada orang pakai PowerPoint. Ada orang cakap orang yang sering pakai PowerPoint biasanya tak punya power dan tak punya poin. Ada orang yang menulis di papan tulis macam saya, ada orang yang tak cakap, ada orang yang sering pakai gerakan-gerakan tubuh, betul tak? Ada orang yang langsung praktikal. Itu adalah uslubul bayan. Uslubul bayan, bagaimana cara untuk menjelaskan. Begitu pula di dalam ilmu kalam ada beberapa cara untuk bayan. Yang mana cara untuk bayan itu lebih dikenal dengan nama al-barohin. Al-barohin atau bukti-bukti bagaimana cara untuk membuktikan akidah. Yang mana setelah Imam Sanusi ini orang-orang akan lebih prefer stylenya Imam Sanusi karena mungkin lebih sesuai lebih sesuai dengan asr, lebih sesuai dengan zaman yang ada. Mungkin sekarang kalau kita boleh tengok, mungkin Syekh Said pun boleh menjadi mujaddid. Karena sekarang banyak sekali orang mengikuti stylenya Syekh Said di dalam bayan akidah. Semacam itu, tidak ada akidah yang baru. Tidak ada akidah yang baru. Yang ada adalah bagaimana cara menjelaskan akidah yang ada. Dari mulai Imam Nawawi, dari mulai Imam Asy'ari, dari mulai Rasul sampai sekarang tak ada akidah. Cara pembuktian dan cara penjelasan yang berbeda. Karena tak bolehlah kita menggunakan cara penjelasan Imam Asy'ari bil jawahir wal a'rad. Kita gunakan cara itu untuk menjelaskan sekarang, zaman sekarang. Orang kan apa itu jawahir wal a'rad ini apa? Apa makna dalil-dalil yang penat-penat? Ada yang akan tahu. Ini kuliah mujabah, juz'iyah mujabah. Mungkin orang tengok apa ini, mungkin senarai di mama mungkin. Senarai di karena kenapa? Mereka tidak akan paham. Susah untuk dicerna untuk umat-umat zaman dahulu. Karena itu orang zaman sekarang ketika ingin bermujtahid, ingin berijtihad, ijtihad bukan untuk menjadikan akidah yang baru, akan tetapi ijtihad di dalam mendapatkan cara penjelasan akidah yang baru. Bagaimana kita ini sebagai thalabatul ilm boleh untuk menghidangkan akidah ini dengan cara yang kemas. Sekiranya orang tengok sudah senang, ketika orang makan seronok dengan gizi yang sama. Dan apa kalau di belakangnya ini ada ingredients apa? Ingredients yang sama. Cuma kita buat kemasnya seperti zaman sekarang. Itulah sebenarnya apa yang dibuat Syekh Said di dalam Tahdhib Syarah Samsiyah. Karena orang zaman sekarang ini jadi macam ini. Zaman dahulu yang namanya kitab itu matan dahulu, di bawahnya syarah, di bawahnya hasyiah. Itu adalah uslub untuk pengarangan kitab pada zaman dahulu. Akan tetapi orang sekarang sudah tak mau. Kenapa? Karena ini adalah thariqatul mutaqaddimin. Mereka tanya ini tak paham, tengok di bawah, ini tak paham, tengok di bawah. Cara itu mungkin untuk bagi kita yang belajar dengan thariqatul klasikiyah, cara itu adalah sesuatu yang wow, amazing. Macam itu. Akan tetapi untuk orang zaman sekarang mungkin sesuatu itu adalah sesuatu yang penat. Kenapa tengok ini nanti, tengok ini nanti, tengok ini. Kenapa kita tak tengok satu ibarat semua ada? Tengok ibarat semua ada. Karena itu penulisan syarah dengan damage itu adalah thariqah mu'asirin. Thariqah mu'asirin. Berbeza dengan thariqah mutaqaddimin ketika ada ini. Ada kalimat yang tak benar, ada kalimat yang penat, dibagi masih wa qauluhu. Enggak, wa qauluhu apa dijelaskan. Itu adalah thariqah mutaqaddimin. Dan orang-orang zaman sekarang sudah susah untuk itu karena mereka sangat dipermudah untuk belajar. Akhirnya otak ini tidak berusaha. Di kampus-kampus pun hampir sikit sekali yang sudah mempelajari kitab mutaqaddimin. Mereka hanya mempelajari silabus. Bila-bila mensyarah tak pakai silabus. Mensyarah hanya cakap saja.
Tak ada silabus, tak ada. Pensyarah hanya cakap. Nanti exam sudah tulis apa? Tulis saja apapun yang Anda paham. Insya Allah pasti benarnya. Kenapa? Karena tak ada silabus. Kalau ada silabus, ada tahkim. Tengok sama dengan silabus. Sama dengan semakin lama level akan semakin turun. Ketika Syekh Said melihat syarah Ahmad bin Isa Al-Ansori ini, beliau merasa bahwasanya kitab ini harus dibaca oleh thalabatul ilm pada saat ini. Akan tetapi dengan melihat uslubnya saja, mungkin thalabatul ilm tak akan suka. Akhirnya Syekh Said mengkemaskan kitab itu menurut apa yang dianggap elok oleh orang-orang zaman sekarang. Dirubah uslubnya dari uslub matan syarah hasyiah dengan cara seperti ini. Kalau Anda tengok ini, cara-cara yang ada di sini, saya tengok macam risalah doktorah atau risalah magister. Macam risalah doktorah atau risalah magister. Jadi orang-orang tengok, ini macam kampus-kampus punya. Akhirnya hati mereka itu suka dahulu. Tengok hatta caranya untuk tahsyah 3 bawah. Ini cara-cara kampus. Kalau Anda pernah tulis risalah magister macam saya pernah. Ini cara-cara kampus. Ini bukan cara-cara ulama mutaqaddimin. Tapi apa sebenarnya ilmu kalam ini bukan intinya cara tulisnya macam mana. Maknanya macam mana? Kalau memang dengan cara seperti ini ilmu kalam boleh dijelaskan, kenapa kita tak pakai? Fi ghayatil insaf, kenapa Anda harus dengan uslub mutaqaddimin? Apakah Anda mendapat pahala dengan uslub mutaqaddimin? Apakah seperti itu? Islam itu? Yang penting adalah al-balagh wal bayan. Bukankah Nabi itu wadifahnya at-tabligh? Apakah tablignya itu harus dengan uslub muayyan? Al-mafrud Allah aujabalil anbiya al-bayan wa aujabalil ulama muwasalatul bayan. Dengan cara apapun. Karena itu dengan cara apapun, kalau memang kita boleh isolul bayan walaupun dengan cara Facebook, Twitter, YouTube, dengan apapun ya ta'ayyan. Karena kan di beberapa kelas saya buat live, saya buat rekaman YouTube, saya buat rekaman MP3. Kenapa? Karena ini adalah juz'un min haqiqatil bayan. Dan bayan ini dia akan berbeza dari umat ke umat. Dari umat ke umat. Ada beberapa orang itu senang bayan dengan cara seminar. Ada dengan cara macam ini. Ada dengan cara kita lepak di mamak bayan. Memang macam itu kan? Ada lepak di mamak kita bayan. Ada yang lepak di KFC, apapun. Karena bukan lepaknya, akan tetapi bayannya. Selama itu tidak haram, kenapa kita tak pakai? Itu kan hampir semua sekarang, Habib Umar pun pakai live streaming. Apakah zaman dahulu ada live streaming? Tak ada live streaming zaman dahulu. Akan tetapi live streaming itu dipakai untuk tahqiqu maknal bayan, merealisasi maknal bayan. Begitu pula kitab ini. Yang mana kitab ini dulunya adalah dengan thariqatul mutaqaddimin. Susah, thariqatul mutaqaddimin ini susah. Tapi hanya thariqah itu yang boleh membuat Anda menjadi ulama. Benar. Itu thariqatul mutaqaddimin wa thariqatul mutakallimin. Itu adalah thariqah yang boleh membuat Anda menjadi ulama. Anda mungkin boleh paham, tapi untuk menjadi ulama itu sesuatu yang berbeda. Anda kena apa? Berusaha pagi sampai malam. Terus dibilang, kalau orang Hadramut bilang yakhritul laili bin nahar. Yakhritul lail maknanya sudah pagi pun Anda belajar, malam pun Anda belajar. Bukan kita ini yakhritun nahari bil lail. Dan yakhritul laili bin nahar. Nakhritul nahari bil lail. Maknanya malam siang pun kita tidur. Itulah gitu. Allah. Subhanallah, ini memang hakikah dari apa yang kita rasakan, gitu.
ketika Syekh Said melihat bahwasanya kitab Ahmad bin Isa Al-Ansori ini adalah kitab yang penting, akan tetapi uslubnya uslub mutaqaddimin, yang mana uslub mutaqaddimin ini qawiyun jiddan dan mufidun jiddan. Syekh Said ingin merubah uslub ini agar apa yang di dalam syarah Ahmad bin Isa Al-Ansori dalam Ummul Barohin ini boleh dinikmati oleh orang-orang zaman sekarang tanpa mengurangi faedahnya, tapi dengan cara yang berbeza. Dengan cara yang berbeza. Di Indonesia ada sebuah acara television namanya Mata Najwa. Di awalnya Mata Najwa ini perempuan dari Syarifah juga, bin Syahab. Dia cakap ini adalah cara baru untuk membaca berita. Dulu membaca berita Anda tengok, Anda baca kan. Sekarang tak payah Anda baca. Anda duduk saja, orang akan bacakan berita. Orang akan bacakan berita. Intinya kan berita itu sampai kita dengan cara membaca atau dengan cara mendengar. Mungkin boleh jadi esok-esok tak payah mendengar atau membaca. Ada orang mungkin nak beli chips, letak di sini berita semua, ada berita semua. Siapa yang tahu? Mungkin aja. Tak mungkin kah? Mungkin saja. Wah deh. Ketika Syekh Said tengok pasal ini dan faedahnya banyak, Syekh Said ingin faedah-faedah yang ada di dalam Ahmad bin Isa Al-Ansori ini sampai kepada tolabah. Tapi bagaimana cara sampai kepada tolabah? Yaitu dengan cara merubah uslubnya tanpa merubah faedahnya. Tanpa merubah faedahnya. Karena itu banyak sekali ibaratnya Ahmad bin Isa Al-Ansori ini oleh Syekh Said dibiarkan. Oleh Syekh Said dibiarkan, tak dirubah, akan tapi cuma ditulis ulang saja. Dengan cara macam cara kempes. Kalau memang ada yang tak jelas oleh Syekh Said, dirubah ibaratnya agar jelas. Agar jelas. Jadi kita ini sudah bukan makan lagi macam disuapi pula oleh Syekh Said. Macam disuapi. Kenapa? Karena memang ini min hakikotil bayan. Min hakikotil bayan. Karena ilmu yang ada di sini memang sedikit berat. Karena itu Syekh Said ingin menghidangkan dengan cara yang kemas dan mudah. Dengan cara yang kemas dan mudah yang boleh difahami oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu asalib jami'iyah. Asalib jami'iyah. Dan Syekh Said setelah tengok itu, Syekh Said tidak ingin hanya di dalam kitab ini cuma syarah Ahmad bin Isa Al-Ansori, karena syarah Ummul Barohin ini banyak. Salah satunya adalah syarah Ahmad bin Isa Al-Ansori, dan itu adalah apa yang akan kita baca di dalam matan tahdhib syarah As-Sanusi. Dan Syekh Said membuat taklikot. Taklikot ini levelnya sama seperti hasyiah. Taklikot dari beberapa kitab, dan oleh Syekh Said taklikot ini diberi rumus. Jadi kalau ada rumus itu, contohnya kalau ada sin, maknanya dari Syekh Said sendiri, bukan dari kitab. Bila-bila ada tulisan sin, akhirnya sin, Said Foda, maknanya tak sin, jangan sinfa. Itu istilah Anda, bukan istilah Syekh Said. Jangan dikacau nanti. Nanti Anda tanya sinfa mana? Ada sin saja. Sin maknanya Said Foda. Bila-bila Syekh Said mengambil dari hasyiah Al-Imam Al-Bajuri. Al-Imam Al-Bajuri punya hasyiah untuk Ummul Barohin. Dan Syekh Said cakap hasyiah ini sangat mufidah dan cukup bagi orang yang nak belajar ilmu Ummul Barohin. Cukup satu saja kitab ini selesai. Tapi ketika Anda membaca kitabnya Bajuri, maknanya Anda harus menyesuaikan level Anda dengan kemampuan Syekhul Azhar pada saat itu. Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Siapa tak kenal Bajuri? Semua punya karangan. Fikih pun siapa tak kenal fikihnya Bajuri? Hasyiah Fathul Qorib, hasyiah Bajuri.
Ketika tengok Syekh Said Hasyah Al-Imam Al-Baijuri ini di dalam Ummul Barohin ini mufid, Syekh Said banyak menukil daripada Al-Imam Al-Baijuri, dan ketika menukil dari kitab Hasyah Al-Baijuri, Syekh Said beri rumus jim. Bukan ba, jim. Jim maknanya apa? Juri. Baijuri. Nanti jangan cakap ba jim. Baijuri. Hati-hati bila ada sedikit dalam fikih, kalau ada ba jim maknanya apa? Bukan Baijuri. Bukan. Bujairami. Bujairami. Ibn Hajar lambangnya apa? Hak jim. Bukan hak. Hak jim. Romli apa lambangnya? Rolam. Bukan. Romim. Muhammad Ar-Romli. Kalau ayahnya Ro saja, Romli Ayah Al-Kabir. Ada beberapa istilah. Setiap kitab mempunyai istilah rumus. Ali Subromilsi Muhasyi Al-Nihayah, apa lambangnya? Ain Shin. Ibn Qasim apa lambangnya? Abadi. Ibn Qasim Al-Abadi Sin Mim. Sof tengok. Bukan alif qaf. Apa alif qaf? Sin Mim. Ibn Qasim. Jadi bukan istilah ini, bukan Anda ame awal huruf-huruf awal. Itu adalah cara Nusantara. ASD Akademi Dawud, Akademi Syekh Dawud Fatoni. Itu ASD, ASD. Itu cara orang Nusantara. Orang Arab tak macam tu. Wah deh. Bajuri tapi apa jim? Jim. Bajuri jim. Hah? Jangan, nanti saya beli rumus marah nanti saya. Ada lagi bila Syekh Said ini menukil daripada Syarah Ummul Barohin untuk karangan Sayyidi Al-Makki Al-Batawari. Siapa ini? Tidak tahu. Subhanallah, Syekh Said ini itilahnya wasik. Kitab-kitab yang kita tak pernah dengar saya sudah baca semua. Makki Al-Batawari ini Syekh Said dinukil, kalau menukil dari situ diberi lambang to, dari kata-kata Batawari to. Syarah Ummul Barohin lil Allamah Al-Ustadz Sayyidi Al-Makki Al-Batawari. Al-Batawari. To. Bila-bila Syekh Said menukil juga dari kitab, pernah dengar Toliul Bushra? Itu kitab famous itu. Apa Toliul Bushra? Punyanya Al-Marghini. Ketika punyanya Al-Marghini itu oleh Syekh Said akan dibeli rumus ghaib. Ketika Syekh Said cakap banyak, akhirnya dalam kurung ghaib, maknanya dari Al-Marghini, dari Toliul Bushra. Bila-bila Syekh Said juga menukil daripada As-Sawi, maklum As-Sawi. As-Sawi ini Malikiyul Madhab, rajul alim jiddan, yani lahu syarh ala Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil ini minhajnya Maliki. Kalau Syafi'i punya Minhajut Talibin, Maliki itu punya namanya Mukhtasar Khalil. Khalil ini saya tak tahu namanya siapa. Askar dia. Askar. Ulama-ulama zaman dulu, tentara pun, karena Khalil ini legend, bukan orang biasa. Legend dia. Kitab syarahnya Mukhtasar Khalil ini puluhan, ada namanya Tajul Iqlil, Mawadul Jalil. Banyak sekali. Di antara pensyarah yang paling famous namanya As-Sawi. As-Sawi ini selain faqih, dia juga mutakallim. Tak tahu dia ini faqihun mutakallim atau mutakallim faqih. Saya ketika cakap saya, anda ini mutakallim faqih katanya. Mutakallim faqih. Guru saya Abdurrahman tak, dia faqihun mutakallim. Faqihnya lebih dahulu. As-Sawi ini punya syarah Jauharatul Tauhid, famous, ada. Anda mungkin kalau tengok di PDF ada.
Syarah As-Sawi lil Jauharatit Tauhid. Tafsir Jalalain sorry. Dia juga. Sama juga. Sahih. Jadi sudah mutakalim, mufassir, faqih pula. Allah. Kita tak mutakalim. Semua kita tak semua. Ya Rabbi ya Allah. Kalau kita tengok apa yang kita sombongkan dari kita punya ilmu. Allah. Tak ada Ustaz Hasim, tak ada. Kita kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita tengok kamus apa? Mu'jam Ar-Rasis. Mu'jamul Arabi Al-Asasi. Bila-bila kalau levelnya lebih rendah sedikit, tengok kamus Marbawi atau kamus Mahmud Yunus. Sudah nak kritik Imam Suyuti, Allah. nak kritik Imam Fulan, wallah anta tak sama dengan tai hidungnya Imam Suyuti. Nak kritik Imam Suyuti anda. Oh, ada banyak orang-orang. Saya sering dengar orang kritik Imam Suyuti. Imam Suyuti ini apa? Dia cuma boleh jamak saja. Saya pun juga boleh lama, anda boleh jamak apa? Salah kan? Wallah orang-orang itu subhanallah ya, orang-orang itu saya bilang Tak tahu nilai. Mereka tak tahu adab sedikit lah. Bukan tak tahu sedikit, tak tahu banyak. Mengkafirkan Imam Ghazali. Apa nih? Anda tak faham kah apa nama makna Hujjatul Islam itu? Tak faham nama makna Hujjatul Islam. Macam mana Imam Ghazali ini kafir kalau namanya Hujjatul Islam? Kalau kafir bukan Hujjatul Islam tapi Hujjatul Kufur. Namanya saja apa? Hujjatul Islam kafir yakni makul hada. Kemudian As-Sawi ini dirumus dengan Sod. Dirumus dengan Sod. Kemudian matan tahdib syarah Sanusiyah ini, Syarah Sanusiyah ini akan diamik semuanya daripada Ahmad bin Isa Al-Ansari. Kalau Syekh Said mentaklik sendiri, dia akan tulis dengan nama Sin. Cakap banyak, terus di belakangnya ada Sin. Maknanya itu dari Syekh Said. Dari Syekh Said. Dan disebutkan bahwasanya Syekh Said tidak menukil daripada syarah yang paling famous alal itlaq, yaitu syarah Imam Sanusi sendiri terhadap Ummul Barahin. Kenapa? Karena Syekh Said sedang menulis Syarhul Mutawwal, syarah yang sangat panjang sekali tentang Ummul Barahin. Karena Syekh Said ingin tajdid ilmu kalam ini dengan cara memasukkan beberapa masalah yang famous. Di dalam, subhanallah, setiap orang mungkin di zamannya Imam Ghazali ada masalah famous, dimasukkan di kitabnya. Masalah itu hilang, ulama setelahnya ada masalah famous yang lain, dimasukkan lagi. Dan masalah sekarang, contohnya masalah demokrasi, masalah LGBT, masalah apa, mungkin boleh dimasukkan ke dalam ilmu kalam. Masalah syuyu'i, macam mana dimasukkan di dalam ilmu kalam. Saya tanya, saya sudah baca ini dari kira 3 tahun yang lalu. Saya tanya, walam nangkul min syarhil alama as-Sanusi ala Ummil Barahin ma'a annahu aqwa wa afyadu syuruh alal itlaq li annana syari'una fi kitabati syarhin mutawwal ala hadzal matnil jalil. Karena kami sedang memulai untuk menulis syarah untuk matan kitab syarah ini. Ini dari 3 tahun yang lalu saya tulis Aina hada. Dari sini alamat saya tulis Aina hada. Aina hada. Belum cetak. Tak tahu saya. Syekh Said banyak yang masih belum dicetak. Syekh Said punya syarah Al-Isyarat wa Tambihat li Ibn Sina. Tapi masih belum dicetak sampai sekarang. Banyak katanya Syekh Said ketika saya hampir semua kelas Syekh Said yang musajjal 80% sudah saya dengarkan semua. Ada sekitar 200 atau 300 MP3 sudah saya dengarkan semua. Dan banyak sekali dari situ kitab-kitab yang Syekh Said cakap tapi masih belum cetak. Belum cetak. Di antaranya itu Syarah Isyarat wat Tambihat. Syekh Said punya risalah fi sifatir ru'ya,
fi apa namanya? Fi ru'ya, fi mas'alatir ru'ya lil Imam Asy'ari. Punya kitab itu. Katanya 81 masalah saja beliau tulis 80 page atau 100 page. Belum ada lagi. Banyak sekali syarah-syarah Syekh Said. Yang terakhir itu ketika kita baca Syarhul Maqasid, beliau mengarang Risalatun Jadidah fi Wahdatil Wujud. Itu juga belum lagi. Belum lagi. Banyak sekali, mungkin ada sekitar 100 atau berapa. Yang sudah dicetak sekarang 80 atau berapa. Yang belum dicetak wallahu a'lam. Hanya Syekh Said yang tahu. Itu dengan Syekh Said busy. Syekh Said punya office ekspor impor. Busy itu ini masih boleh. Kita tak busy, tulis satu saja. Tak bisa. Boleh tulis Tuan Zulkifli. Satu saja. Tak yah kitab, masalah wujud saja. Boleh. Baru tulis 5 kalimat pening sudah sana. Subhanallah. Level orang fadlullahi yu'tihi mayyasha. Fadlullah yu'tihi mayyasha. Sekarang ada kawan saya namanya, guru saya juga, Syekh Ridwan At-Turki, mengumpulkan tentang risalah-risalah Syekh Said yang sudah ada, yang dicetak dan belum dicetak. Ada saya kalau nak di internet pun ada. Di RAR satu ada sekitar 80 tentang masalatul imamah. Sampai bila-bila saya tunjukkan, saya ini karangan Anda. Saya lupa saya punya karangan ini katanya. Saya lupa saya punya karangan ini. Tak, ini ada. Tulis atas nama Said Khoda. Betul-betul ikhlas. Hah? Betul-betul ikhlas. Betul-betul. Lupa ketika kita di Ba'alawi, kitab Ghayatul Muram, saya lupa saya pernah karang kitab ini. Setelah saya tengok, oh iya 20 tahun yang lalu saya pernah karang kitab ini. Jadi Syekh Said karang kitab Ghayatul Muram umurnya masih 31. Kita 31 masih nak. Paham? Syekh Said punya ikhtisar Tahafudil Falasifah. Saya ada ikhtisar Tahafudil. Saya pernah baca beberapa masalah dengan Syekh Said ketika kami belajar Syarhun Nasafiyah. Jadi kita belum baca, Syekh Said sudah ikhtisar. Dahsyat tak? Sudah pernah baca Tahafudil Falasifah? Sudah pernah tengok? Pernah pegang? Dengar. Pernah buka yang pertama? Memang macam tuh. Itulah kita. Kita tipu diri kita sendiri. Labut an nakuna munsifin. Pasti. Tengok Syekh Said sudah punya Ikhlas. Itu cakapnya mungkin umurnya beliau 20-25 tahun. Buat ikhtisar itu. Saya tak habis pikir macam mana boleh itu. Ada di rumah saya kitabnya. Saya ketika pulang Indonesia, saya tengok kitab saya cari, saya temukan Mukhtasar Tahafudil Falasifah. Punya Mukhtasar Mauqiful Aqal wal Ilm wal Alam, namanya Al-Mauqif. Pernah tengok kita? Si Mustafa Sabri. Tak pernah tengok kan? Tak pernah tengok. Anda tak pernah tengok. Saya sudah punya ikhtisarnya. Cuma 4 jilid. Ini level sebenarnya dari Syekh Said yang orang-orang banyak tak apa? Banyak orang tak. Banyak orang. Insya Allah kita baca sedikit demi sedikit, dan Syekh Said menasihati kita dalam kitab ini, kalau nak baca kitab ini jangan terlalu banyak tengok hasyiah. Hasyiah ini jangan terlalu banyak ditengok. Insya Allah kita akan baca matangnya satu persatu, sedikit-sedikit. Kena sabar. Sabar. Alhamdulillah, Anda ini tak macam saya dulu. Saya ini pernah ketika belajar ilmu kalam ini pernah. Saya harus ke Jordan. Tahu Jordan? Berapa jam dari Malaysia? 10 jam. Kalau tanpa transit direct 9 jam. Direct. Tahu berapa hidup di Jordan? 1 bulan Anda mungkin kena bayar $700. 700 $. Kitab ini tahu berapa kalau Anda nak baca di Jordan sendiri?
Anda mungkin kena bayar kitab ini sampai hatam 500 sampai 600 dolar. Saya tak ayah 500 dolar, 600 ringgit saja. Tak ayah 500, 600 ringgit saja. Kena sabar. Kena sabar. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kita baca satu. Kita baca satu-satu. Dan jangan bangga dengan hatam kitab. Saya cakap di sini. Mestinya kitab macam ini kita baca berkali-kali. Kita baca berkali-kali. Ini mungkin saya baca yang ketiga kali kita hatam. Ini mungkin yang saya baca ketiga kali. Saya sudah hatam kitab ini dengan guru saya Syekh Muhammad bin Akram Abu Rush di ofisnya Syekh Said. Dan ketika itu Syekh Said ada juga. Syekh Said ada ketika macam ini ofisnya Syekh Said yang situ, kamar situ. Dulu saya belajar dengan Majmu'ah Minat Thalabah. Rata-rata orang-orang Turki. Muhammad Akram. Syekh hatam kitab ini dengan Syekh Muhammad Akram. Dan kelasnya sudah ada ACC itu. ACC persetujuan dengan Syekh Said. Dan ketika hatam kitab ini kalau tak silap kami makan kunafah pula. Setelah hatam kitab ini kita makan kunafah pula, dan saya juga mendengarkan rekaman Syekh Said tentang kitab ini. Saya pernah mengajar kitab ini. Saya lupa tahun berapa, tahun 90-an kalau tak salah, tahun 2000-an. Dan saya sudah menghatamkan kitab ini melewati yang kedua kalinya melewati apa? Rekaman Syekh Said, dan insya Allah ini kita akan baca ketiga kalinya. Dan saya anjurkan kepada yang belum pernah membaca kitab ilmu kalam sebelum kitab ini, saya anjurkan untuk datang ke ISI setiap hari Selasa, karena di situ dibahas kitab yang levelnya di bawah ini. Kitab yang levelnya di bawah ini sebenarnya saya ingin turun level, tapi sudah karena poster sudah tersebar semua, sudah tak ya. Insyaallah kita akan natafaham wa nasta'in billah wa nasta'inu billah litafahumi hati kita. Biasa kalau tak paham itu sesuatu yang biasa. Malah kalau paham terlalu paham, saya pernah juga. Saya confused macam mana boleh paham. Memang sedikit demi sedikit kita sanatafaham hadap kita. Bahkan Syekh Said mengatakan kitab ini seharusnya tidak dibaca satu atau dua kali, dibaca berkali-kali. Al-Imam Syed Syarif Al-Jurjani dibilang Syed Syarif ini legend dalam ilmu kalam. Sampai dibilang setelah Syed Syarif Al-Jurjani semua rujuk ke Syed Syarif. Kalau sudah Syed Syarif cakap, selesai. Intahal khilaf. Dibilang kalamu sayyid sayyidul kalam. Kalamu sayyid sayyidul kalam. Intahal, tak ada. Syed Syarif Al-Jurjani sebelum bertemu dengan Qutbuddin Ar-Razi At-Tahtani, alif Syarihus Samsiyah, Syed Syarif membaca kitab namanya Syarhul Mathalib 14 kali. Baru bertemu dengan Qutbuddin Ar-Razi membaca Syarhul Mathalib dengan Qutbuddin Ar-Razi. Beberapa orang akan membaca Minhajut Thalibin ribuan kali, puluhan kali, sampai dibilang ulama ini minhaji likathroti qiraati hilil minhaj. Saya lupa ada satu orang asegaf namanya Umar Segaf atau siapa, kana yaqra'ul minhaj khamsami'ah marrah hatta yufarriq bainal fa'i wal waw. Hadza laysa fa'ada. Saya minhaj mungkin baca 4 atau 3 kali saja. Ada satu orang asegaf baca berapa? 500 kali. Kita tak payahlah 500. Boleh baca 3 kali saja. 3 kali saja. Alhamdulillah. Tapi kita kalau nak baca komik One Piece Naruto 10 kali pun serono. 10 kali pun serono. Memang kita kena sedikit demi sedikit. Insyaallah. Macam mana Syed Syarif Al-Jurjani? Syed Syarif Al-Jurjani. Anda tahu siapa Syed Syarif Al-Jurjani? Itu legend. Sampai ada orang khilaf, apakah mungkin Syed Syarif itu salah dalam takrir ilmu kalam? Tengok. Ada beberapa ulama cakap tak mungkin dia salah.
Tak mungkin ada orang khilaf sampai segitunya kecuali levelnya Sangat tinggi. sangat tinggi sekali. Kalau di fikih Syafi'i punya Ar-Rafi'i wan Nawawi, di ilmu kalam punya Sayyid Wasa'ab, Sayyid Syarif dan Sa'aduddin At-Tiftazani. Dan semua lebih prefer ke Sayyid Syarif Al-Jurjani. Sampai subhanallah, Sayyid Syarif qaddasallahu sirrah. Sudah bukan rahimahullah taala, sudah qaddasallahu sirrah. Saya bilang kalau ini macam Syiah nak. Syiah adahamullahu dhillah. Jarang ulama-ulama mutakalim itu qaddasallahu sirrah. Karena kenapa? Mereka cakap dibilang nawwarallahu mir'atah. Karena hati ini adalah cermin dari ma'arif. Jadi bilang hatinya Sayyid Syarif ini sofi. Karena itu boleh tu'akis ma'arif alladhi mawjud fil kharij. Ya, Sayyid Syarif Al-Jurjani. Seperti itu masih baca Syarhul Matoliq berapa? 14 kali. Syekh Said pernah mengajar Syarhut Tawaliq, Tawaliqul Baitawi. Ketika itu Syekh Bilal hadir. Saya cari-cari rekamannya mana, tak boleh disebar rekaman itu. Tak boleh disebar. Karena memang untuk tolabah saja. Tak boleh disebar. Yakni maknanya kitab itu memang kita kena baca banyak kali. Jangan bosan. Satu kali kita sudah pernah baca kitab ini. Anda tahu Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib yang sekarang yakni intaha ilaihi riasatul fiqih fi Tarim. Al-an kana yaqra'us safinah lebih dari 5 kali. Safinatun Najah. Baca lebih dari 5 kali sampai baru masuk ke muqaddimah. Tapi akhirnya jadilah Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sekarang hampir semua ulama Tarim muridnya beliau. Tengok. Ini memang hakat dari ulama. Kita ini sudah, kita nak baca syarh mukhtasar sudah habis di daurah yang lalu sudah mukhtasar syarah Kharidah. Sudah tak nak lagi. Kita kira kita ini paham mukhtasar syarah Kharidah. Akhirnya saya Said cakap, akhirnya thalabatul ilm itu musyattat. Apa musyattat itu confuse. Dan Syekh Said menghimbau, mengalu-alukan thalabatul ilm itu untuk membawa satu kitab. Misalnya ini kitab saya yang saya kemana-mana saya pegang. Kalau saya memang dari dulu saya suka Minhaj karena emang saya baca Minhaj paling banyak. Minhaj sama Iqtisad fil I'tiqad. Memang saya suka dengan kitab itu. Iqtisad itu saya baca ada kalau 5 kali. Ada gitu. Memang seperti itu. Harus seperti itu. Tanpa itu Anda tak akan boleh paham ilmu. Anda tak akan boleh paham ilmu sikit. Tak akan jadi satu daurah langsung alim. Tengok bagaimana Sayyid Syarif Al-Jurjani dengan level yang setinggi itu kecerdasannya masih membaca berapa? 14 kali. Mestinya kita baca 140 kali satu kitab. Baru kita boleh paham. Ada yang cakap beberapa ulama itu membaca Risalah Syafi'i 30 kali. Berapa? 30 kali. Dibilang setiap satu kali baca, yang kedua lebih paham daripada yang pertama. Maknanya ada yang dia dapatkan faedah. Dan insya Allah kita akan baca sedikit demi sedikit. Kena sabar. Benar-benar kena sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Karena tolak ukur bukan hatam kitab. Akan tetapi apa yang Anda pahami. Lebih baik kita terlambat sedikit tapi Anda benar-benar paham. Daripada saya kalau nak hatam bulan depan ini boleh hatam. Boleh hatam. Tapi boleh paham wallahu a'lam. Kalau cuma hatam, nak baca kitab hatam udah. Satu hari kita baca 50 halaman, esok 150, esoknya 100. 1 bulan boleh
Tapi nak paham, Anda kena sabar. Anda kena sabar sedikit, cerna, esok lagi, cerna, esok lagi, cerna, esok lagi. Macam itu. Macam itu. Saya di Jordan 4 tahun tak ambil semua. Hanya ambil basicnya saja. Hanya ambil basicnya saja. Di Hadramut pun macam itu. Di Hadramut saya satu hari belajar fikih 3-4 kali. Ambil basicnya saja. Minhaj basic, yakni ru'usul masail fi madzhab Syafi'i. Tapi dari situ Anda boleh bentangkan yang lain. Kena sabar. Kena sabar. Ilmu perlu sabar, perlu pengorbanan. Perlu sabar istri bebel, sabar. Semua bebel, sabar. Wallahu a'lam. Dan saya juga di sini dalam mukadimahnya mengkritik ulama-ulama yang tidak menjelaskan kesalahan mujassimah. Kesalahan mujassimah. Bilang janganlah buat macam ini. Salah adalah salah. Jangan karena mujassimah itu banyak yang kaya, banyak yang menjadi penguasa. Sekarang Anda tak nak mengkritik siapapun dia. Kalau dia salah, kewajiban Anda adalah mengkritik, walaupun itu kawan Anda, walaupun dia benar. Bahkan ahli sunnah sudah sampai level di mana dia mengkritik Imam Asy'ari. Mengkritik Imam Asy'ari. Apa ada ulama mengkritik Shahibul Madzhab? Tak ada kecuali ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka tahu insaf. Akidah ini bukan akidah Asy'ari, akan tapi ini akidah Rasulullah SAW. Anda di hari kiamat tidak akan ditanya akidah Anda Asy'ari atau Maturidi. Anda akan ditanya apa akidah Anda, apakah Anda berakidah sama dengan akidah Rasulullah SAW. Adapun nisbat akidah ini ke Asy'ari bukan karena Imam Asy'ari yang membuat akidah ini, akan tetapi Imam Asy'ari yang membentangkan akidah ini. Dan selama Imam Asy'ari itu manusia, maka masih ada kemungkinan untuk salah. Kemungkinan untuk salah, kecuali Imam Asy'ari Nabi. Berbeza lagi, akan tetapi kesalahannya tidak menurunkan dari derajat keulamaannya. Ada beberapa yang selalu kita tetap menjunjung Imam Asy'ari di atas kepala kita. Berbeza dengan Mujassimah yang mana